guys, it's Megan Marcella and welcome back to my channel. Nah, di episode Mastery kali ini aku mau bahas tentang suatu kasus yang menurut aku kalian udah pasti dengar tentang kasus ini, yaitu kasus tentang pembunuhan Junko Furuta. Ini merupakan kasus yang menurut aku kasus terkejam, kasus terkeji, kasus terjahat yang pernah ada di dunia ini. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai ceritanya. Kasus Junko Furuta yang menurut aku bener-bener kok bisa gitu ada orang sejahat ini, sekejam ini, sekeji ini ya guys. Junko Furuta ini lahir di tahun 1971 dan ketika kejadian kejam ini terjadi, dia masih berusia 16 tahun dan masih sekolah di sebuah SMA di Jepang guys. Menurut teman-temannya, Junko ini orangnya sangat ceria banget dan dia itu cantik, menarik, dan juga pintar. Kejadian ini terjadi ketika dia kenal sama seorang yang bernama Hiroshi Miyano. Nah, si Miyano ini infonya adalah salah satu anggota gangster paling terkenal, paling terjahat, paling terkejam di Jepang, yaitu namanya Yakuza. Nah, si Miyano ini guys sama gengnya terkenal sebagai geng yang nakal, suka mabok-mabokan, minum-minum, main cewek. Pokoknya cewek sejenis si Junko ini di pikiran mereka itu nggak ada gitu, nggak masuk kriteria mereka. Nah, tapi pada suatu hari si Miyano ini tertarik gitu, naksir sama si Junko karena parasnya yang cantik, bodinya yang bagus, anaknya pintar gitu ya. Tapi si Junko ini menolak karena dia nggak suka sama si Miyano ini karena kan anak nakal gitu ya guys. Nah, si Miyano ini sakit hati sama si Junko karena ditolak cintanya mentah-mentah guys. Padahal si Miyano ini terkenal nggak pernah ditolak sama siapapun wanita karena mereka pada takut guys sama Yakuza gitu loh. Gimana cara orang berani ya kan? Nah, si Junko ini malah berani nolak cintanya si Miyano. Nah, terus si Miyano ini kesel kali ya guys sama si Junko, kok cinta gue ditolak gitu sama gadis ini, siapa sih ini cewek gitu berani-beraninya nolak gue gitu. Nah, jadi si Miyano ini dendam gitu sama si Junko ini guys awalnya. Nah, sampai suatu saat guys si Junko ini pulang kerja part time. Biasalah anak SMA kan di sana banyak yang kerja paruh waktu buat dapat uang jajan tambahan gitu ya guys. Ketemu sama si Miyano lagi nongkrong sama teman-temannya. Nah, salah satu temannya ini guys namanya Minato. Si Minato ini janjian lah sama si Miyano buat jailin si Junko yang lagi di jalan naik sepeda. Nah, terus datanglah si Minato ngedeketin si Junko. Sepedanya si Junko itu yang lagi jalan ditendang sama si Minato sampai rusak guys. Terus abis si Minato nendang sepedanya, si Junko yang jatuh. Kaburlah si Minato ini. Datanglah si Miyano pura-pura mau ngebantuin si Junko yang lagi jatuh. Sepedanya juga jatuh, rusak tuh ditendang sama si Minato. Si Junko yang lagi jatuh, sepedanya juga rusak. Ya mau gimana lagi gitu ya, nerima-nerima aja gitu bantuan dari si Miyano ini guys. Taunya si Miyano dibawa itu si Junko ke suatu hotel sama si Miyano entah di mana. Terus si Miyano nelfon teman-teman gangster Yakuzanya buat culik si Junko. Nah, terus guys si Junko ini diculik, dibawa ke salah satu rumah temennya si Miyano ini yang sama-sama satu geng sama si Miyano, sama-sama jahat, sama-sama nakal, sama-sama keji gitu guys. Diculiknya gak main-main, 44 hari guys disekap si Junko. Nah, selama diculik ini guys, si Junko itu dipaksa nelfon keluarganya buat ngabarin dia baik-baik aja. Dia kabur ke rumah temennya supaya mereka nggak dicari sama polisi gitu guys. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, loh, orang tua yang punya rumah itu kemana? Kok nggak curiga ada cewek diculik disekap di situ? Nah, masalahnya guys, orang tua yang punya rumahnya ini pulang ke rumahnya itu berapa kali dalam sebulan alias jarang. Tapi ada suatu saat si orang tuanya ini pulang ke rumahnya dan nanyain si Junko itu siapa. Tapi si Junko dipaksa buat kasih tahu mak bapak yang punya rumah itu bahwa si Junko itu salah satu pacar dari gengnya si Miyano ini guys. Sebenarnya guys, bapak emaknya ini udah curiga kok bisa ada cewek cantik gitu di rumah ini sendirian di tengah-tengah para cowok-cowok ini gitu ya. Tapi karena bapaknya itu takut sama si Miyano yang bisa dibilang punya relasi kuat sama Yakuza, gangster yang paling terkenal jahatnya di Jepang. Nah, jadi selama 44 hari itu Junko diapain aja sih guys?
Aduh, lihatnya aja pusing guys, bacanya aja pusing aku tuh. Jadi infonya guys, selama 44 hari itu si Junko diperkosa terus-terusan selama 500 kali guys, bayangin, oleh 100 pria yang berbeda-beda. Kok bisa ada 100 pria sebanyak itu? Nah masalahnya si yang punya rumah ini infonya manggilin teman-temannya supaya datang buat merkosa si Junko. Kurang kejam apa coba mereka ini guys, bayangin guys. Bahkan infonya lagi guys, si Junko ini pernah dalam satu hari diperkosa oleh 12 pria. Selusin guys, bayangin, selusin. Nah terus guys, selain diperkosa, si Junko ini dipukul oleh stick golf, oleh barbel, pokoknya alat yang berat-berat ini dipukulin ke badannya dia. Bahkan dia pernah digantung di tembok, dijadiin samsak sama mereka, perutnya dipukul-pukul. Selain itu guys, si Junko juga nggak dikasih makan sedikit pun, nggak dikasih minum sedikit pun, dia dibiarin kelaparan, keausan, udah disiksa, coba malah gak dikasih makan, bayangin. Bahkan pernah dia itu dipaksa disuruh makan kecoa hidup guys, bayangin. Makan kecoa hidup, lagi lapar, lagi disiksa, disuruh makan lagi kecoa hidup. Terus minumnya apa? Air seninya sendiri guys. Aduh, parahnya lagi guys, infonya si Junko ini dimasukin alat-alat macam-macam. Salah satunya itu korek api dan petasan ke anusnya si Junko. Bayangin guys, aduh ngeri banget aku bacanya guys, ngeri. Nah infonya guys, si korek api ini dimasukin lagi kondisi menyala ke duburnya si Junko sampai dibiarin mati di dalam duburnya. Belum lagi ada petasan infonya, ada kembang api infonya, dimasukin semua ke duburnya. Gimana nggak luka parah coba bagian itunya guys, parah sih. Belum lagi guys, infonya bagian intimnya itu jadiin asbak sama mereka buat ngerokok, dimatiin, dimasukin ke kemaluannya si Junko. Abis itu abu rokoknya dimasukin ke dalam kemaluannya. Gila gak sih guys, parah ini kejamnya. Siksaan lainnya guys, infonya tangannya si Junko ini dikasih alat-alat berat, dipenyet sampai gepeng guys sama alat berat itu, sampai kuku-kukunya ini remuk, pecah. Yang lebih ngerinya lagi guys, infonya putingnya si Junko dijepit pakai tang sampai sobek dan berdarahnya parah guys. Nah saking parahnya penyiksaan dia ya guys ya, berhari-hari ini si Junko itu berusaha buat nafas karena rongga hidungnya itu udah penuh, udah dibanjirin sama darah, sampai dia mencoba buat nafas lewat mulut guys, saking gak bisa, nafasnya susah banget gitu. Nah udah parah gitu aja guys, si Junko ini masih dipukulin mukanya sampai warnanya biru, lebam parah, bahkan menghitam, bayangin guys. Sampai sekujur tubuhnya tuh dia udah gak ngerasain apa-apa lagi karena udah sakit semua, udah berdarah-darah parah semua guys. Nah guys, sampai suatu saat para penculik ini lagi istirahat, minum-minum di bawah. Si Junko ini berusaha dong, karena dia udah sakit parah, badannya udah gak kerasa apa-apa lagi, dia udah bener-bener hopeless. Dia mencoba nelfon polisi. Tapi sayangnya ketahuan guys sama si para penculik ini. Nah karena hal ini si Junko itu dihukum parah karena dianggap mau kabur, mau melarikan diri. Tanpa disiksa lah dia. Kakinya itu disiram guys pakai bensin, udah gitu dibakar sampai kulit kakinya ini melepuh semua dan dia nggak bisa jalan guys. Seluruh badannya tuh udah remuk-remuk, udah patah semua karena banyak banget dipukulin, disiksa, dipakein alat-alat berat gitu guys, dihantam terus badannya, makannya remuk, patah semua. Sampai ketika hal ini terjadi itu kan lagi musim dingin di Jepang guys, si Junko malah disuruh tidur di luar. Bayangin guys, cuacanya lagi beku, si Junko suruh tidur di luar, udah sakit, disiksa, pakai tidur di luar kedinginan. Parah sih, pusing guys, pusing liatnya, pusing bacanya. Nah saking terlalu banyaknya luka bakar dan pendarahan di badannya nih guys, si Junko ini sampai butuh waktu 1 jam buat merangkak ke kamar mandi dari kamar atas guys, sampai merangkak ngesot gitu pelan-pelan, itu butuh 1 jam guys, saking sakit badannya nggak bisa jalan lagi. Bahkan guys infonya gendang telinganya si Junko ini sampai pecah dan ngaruh ke otaknya tuh jadi nyusut karena segedang telinganya pecah itu guys. Di hari ke-43 si Junko ini udah nggak tahan sama siksaan-siksaan yang udah dia terima.
sampai minta langsung ke mereka, ke para penculiknya buat dibunuh langsung aja guys, karena udah nggak kuat disiksa terus-terusan 40 hari lebih guys. Orang mana yang bisa kuat, yang bisa tahan selama itu, bayangin. Terus guys, di tanggal 3 Januari 1989, berarti baru tahun baruan nih guys, si Junko ini diajak main sama para penculik ini, main mahjong guys. Terus taunya si Junko ini menang. Lah, karena si Junko menang, si para penculiknya ini kesal, marah gitu ke si Junko. Tambah lagi disiksanya si Junko ini guys. Nah, siksaannya apa guys? Perutnya si Junko ini ditimpa barbel guys, yang berat banget, sampai badannya ini, perutnya ini termutilasi. Terus kaki, tangan, perut, semuanya dikasih bensin dan dibakar sama mereka guys. Aduh Tuhan, ada ya orang-orang kayak gini. Parah. Ditambah lagi guys, wajahnya, mukanya, matanya itu disiram pakai cairan lilin panas yang baru dibakar guys. Aduh. Nah guys, saking beratnya siksaan diterima si Junko ini, seluruh badannya itu udah trauma, organ-organnya itu udah rusak parah, dan si Junko tuh udah nggak bisa nahan lagi. Keesokan harinya, tanggal 4 Januari 1989, Junko meninggal dunia guys. Meninggal sendirian di rumah itu guys, akibat siksaan-siksaan dari orang-orang yang benar-benar jahat banget, padahal si Junko ini nggak punya salah apa-apa guys. Nah, sehabis si Junko ini meninggal, tubuhnya Junko yang udah meninggal ini dibawalah ke Tokyo sama para penculik ini supaya nggak meninggalkan jejak apapun. Tubuhnya dimasukin ke sebuah drum besar, terus diisi 200 liter semen supaya nggak ketahuan, nggak ada jejaknya guys. Bahkan sampai 1 tahun mayat Junko ini nggak ditemuin guys. Nah, terus gimana caranya supaya mayatnya bisa ditemuin? Nah, katanya guys, setelah 1 tahun kejadian ini, si cowok-cowok ini, para penculik si Junko ini berulah lagi ke seorang wanita lain. Nah, karena kasus itu, para penculik ini ditangkap sama polisi. Dan dari sinilah mereka ketahuan bahwa mereka pernah menculik, menyekap, dan menyiksa Junko dengan parah. Sampai akhirnya mayat Junko ditemukan di Tokyo. Ini gila nggak sih guys? Aku aja sampai pusing, sampai pening bacanya, lihat berita ini, lihat kasus ini ada di dunia ini, pernah terjadi gitu guys, real gitu. Nah, yang mencengangkan lagi guys, atas kasus yang udah dialami Junko ini, para penculiknya cuma dipidana di penjara selama 8 tahun. Gak adil banget gak sih menurut aku? Loh, kenapa bisa pidananya seringan itu? Infonya karena mereka itu dianggap masih di bawah umur guys. Jadi ada hukum Jepang yang aku juga nggak tahu jelasnya gimana, tapi mereka melindungi anak-anak di bawah umur. Jadi pidana yang jatuhkan ke anak-anak di bawah umur ini nggak sama dengan orang-orang dewasa. Menurut aku nggak fair banget ya, meskipun mereka ya secara limit age itu memang masih di bawah umur ya guys, tapi pikiran mereka udah lebih dari orang dewasa sih buat menyiksa orang sekejam itu, sekeji itu. Nah, infonya guys, salah satu orang tua dari penculik si Junko yang nyiksa si Junko ini sempat jual rumahnya, dan uangnya itu mau diberikan sebagai kompensasi ke orang tua si Junko. Tapi keluarga si Junko menolak. Ya iyalah, gak sebanding banget kan guys sama apa yang udah dialamin sama si Junko. Yang dialamin si Junko ini udah Parah banget gitu guys. uang aja nggak akan bisa balikin nyawanya si Junko gitu. Aduh guys, menurut aku ini merupakan case yang benar-benar jahat banget sih, mungkin terjahat, terkejam ya selama di Asia sepanjang masa gitu. Menurut kalian gimana guys? Jangan lupa komen di bawah, aku pengen denger thoughts kalian mengenai kasus ini, karena kalian pasti udah baca, udah dengar mengenai kasus ini, meskipun aku bahas lagi di video ini. Oke guys, segitu aja pembahasan mengenai Junko Furuta di video aku kali ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa klik like kalau kalian suka, komen di bawah mengenai pendapat kalian, dan aku berharap semoga arwah Junko Furuta tenang, damai, dan orang-orang yang menculik dan menyiksa Junko Furuta itu yang kemungkinan udah bebas saat ini bisa bertobat dan gak berbuat seperti itu lagi, dan jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di dunia ini ya guys. So see you guys on the next video. Makasih banyak udah nonton video ini. Dadah!